Bagaimana nasib Lesti Kejora dan Rizky Bilar setelah Doni Salmanan Remi menjadi tersangka penipuan judi berkedok trading? Pasalnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pernah menerima angpau pernikahan dari Doni Salmanan. Melansir Tribun News, dalam kasus penipuan berkedok trading binary option tersebut polisi menetapkan Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai tersangka. Indra Kents alias Indra Kesuma terlibat kasus penipuan dalam aplikasi Binomo, sementara Doni Salmanan terlibat kasus penipuan dalam aplikasi Kotex. Apakah Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan diminta mengembalikan uang tersebut? Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasi mengatakan seharusnya uang para korban Binomo dan Kotex bisa dikembalikan, yakni dengan melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun pengembalian uang tersebut akan bergantung pada kemampuan pihak berwajib untuk melacak aset yang dimiliki para tersangka. Harus bisa dikembalikan. Harusnya begitu, tinggal nanti ini mampu tidak melacak asetnya, makanya cepat-cepat, kata Yenti dilansir kompas.com, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2022. Lebih lanjut Yenti mengharapkan agar nantinya putusan pengadilan tidak keliru. Selain itu, aset-aset yang disita juga bisa dikembalikan kepada pihak yang berhak atau pada korban. Yenti kemudian mencontohkan pengembalian aset yang keliru pada kasus First Travel. Pada tahun 2019 lalu, Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan bahwa aset dalam First Travel justru dikembalikan kepada negara, bukan korban. Dan jangan sampai keliru lagi seperti kasus First Travel. Jangan dikembalikan ke negara, dikembalikan kepada yang berhak korban. Kalau korupsi yang berhak memang negara, ujarnya. Selain Lesti Kejora dan Rizky Bilar, ada beberapa artis lainnya yang juga menerima uang dari Doni Salmanan yakni Reza Arab dan Rizky Febian. Apakah para artis ini bisa dibidik polisi untuk menjadi tersangka? Bareskrim Polri membuka peluang untuk meminta kembali uang saweran 1 miliar rupiah yang diterima oleh YouTuber Reza Arab yang berasal dari Crazy Rich Bandung Doni Salmanan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan uang saweran itu nantinya harus dikembalikan jika terbukti dari hasil kejahatan yang diperbuat oleh Doni Salmanan. Namanya menerima uang hasil tindak pidana, itu kan tidak boleh. Tetapi kalau ada orang yang tidak tahu, terus setelah dikasih tahu dia ada itikat untuk mengembalikan itu kan lain. Makanya nanti kita lihat, akan kita lakukan pengembangan, ujar Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Namun demikian, kata Ramadan, pihaknya masih mendalami apakah uang yang diberikan Doni Salmanan kepada Reza Arab dari hasil kejahatan penipuan Quotex nanti akan didalami penyidik. Tentu ketika orang tidak tahu dan ada itikat ingin mengembalikan, saya tidak tahu, saya diberi. Tapi karena saya tahu begini saya akan kembalikan. Jadi ada orang yang diberikan, tapi dia tidak tahu sumbernya kan gitu, ungkap dia. Karena itu, kata Ramadan, pihaknya meminta agar siapapun yang pernah menerima pemberian dari Doni Salmanan untuk melapor ke Bareskrim Polri. Kepada siapapun yang menerima uang ataupun barang dari para tersangka baik saudara DS agar bisa itikat baik melaporkan kepada penyidik, pungkasnya. Sekadar informasi,
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui Quotex pada Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi LP B 0059-2-2022 SPKT Bareskrim Polri. Laporan itu didaftarkan seseorang berinisial R tertanggal tanggal 3 Februari tahun 2022. Diduga, Doni telah melanggar dugaan tindak pidana judi online dan, atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan, atau penipuan, perbuatan curang dan, atau tindak pidana pencucian uang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama 13 jam. Seusai diperiksa, kata Ramadan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, ujar Ramadan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Lebih lanjut, Ramadan menyampaikan penyidik juga berencana akan langsung menahan Doni Salmanan usai penetapan tersangka tersebut. Namun, penahanan tersebut masih diproses oleh penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka malam ini juga setelah ini DS dilakukan penahanan, pungkas dia. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Doni Salmanan termaktub dalam pasal 45 ayat 1 Jo 28 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam belei pasal tersebut, Doni Salmanan terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang penting aset tersebut terdapat dari tindak pidana penipuan berkedok binary option, kata Ahmad Ramadan. Misal telah diberikan ke siapa, ya akan kami lakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut, jelasnya.